Ya ini memang pertanyaan kayak bolak-balik sih. Pertanyaan-pertanyaan asewana cabalang balanang pandita nanca asewana. Jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul hanya dengan orang bijaksana. Nah, orang bijaksana pun standarnya beragam. Nobody perfect. Ya, nobody perfect itu nggak akan ada orang yang bisa sempurna dan bisa mengetahui semua pengetahuan dengan baik. Ya, pada saat mungkin, nah kayak para biku bisa bijaksana, bisa menguasai hal-hal yang berhubungan dengan dhamma. Tapi para biku tidak menguasai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan secara keseluruhan. Mungkin Anda lebih baik dari para biku masalah kehidupan. Misalnya, Anda lebih bijak dari para biku. Bijaksana itu bukan orang berarti dia harus menguasai, tidak. Dari banyak hal, ya kan? Mungkin kita bisa sabar, ya kan? Kalau dalam kondisinya cocok. Bisa sabar nggak dengan kondisi yang tidak cocok, ya kan? Kita bisa lihat nih misalnya, kita bisa sabar, kita bisa lihat orang-orang yang di luar sana, kedinginan, kehujanan, mereka tetap menjalani kehidupan. Ya, di kondisi itu kita belajar dari dia. Dia bisa ya, mereka bertahan ya. Berarti kegigihan, ketekunan hidup dia lebih tinggi dari kita. Berarti kita harus belajar dari dia. Nah, itu artinya dia lebih punya punya apa sesuatu lebih yang dari kita nggak ada daya juangnya. Nah, itu dia lebih baik dari kita dari sisi kegigihan ditempa oleh keadaan. Ya, jadi kita ini mau dikatakan kadang bisa jadi bijaksana, kadang kita bisa jadi bodoh. Batasan mana yang bisa bijak ataupun bodoh? Ya, orang bijak bisa jadi bodoh ketika dia tidak mengetahui bidangnya. Kira-kira seperti itu. Orang bodoh bisa jadi bijak. Di kondisi ini dia nggak tahu, tapi di kondisi lain dia mengetahui. Ya kan? Contohnya seperti itu. Ya, misalnya oke lah para biku deh, contohnya. Para biku menguasai sebagai apa namanya kategori dhamma, ya. Tapi mungkin para biku tidak menguasai bagaimana misalnya menjadi yang lain gitu. Di kondisi itu para biku bukan golongan yang bijak, ya. Itu bisa saja. Ya, secara dhamma para biku menguasai, tapi mungkin saja ada biku yang emosi, ada biku yang suka marah-marah juga, kata kasar juga. Anda umat awam, misalnya kata-katanya dijaga, ya kan? Nah, berarti saat itu Anda lebih baik dari para biku itu sendiri dari sisi kata-kata. Anda lebih bijak. Maka batasan bijak atau itu bukan bergantung misalnya dari ininya ya. Kadang kita bisa bijak, kadang kita bisa jadi bodoh. Fluktuatif, ya. Tergantung peran kita di mana. Tergantung kita jadi apa. Ya makanya kita nggak bisa menyamaratakan ini semua. Nah itu yang kita bijak dalam penyampaian sesuatu, tapi kita tidak bijak dalam menahan sesuatu. Emosi kita bisa tidak tahan, kesombongan kita tidak bisa tahan. Berarti kita tidak bijak di sana. Kita hanya bijak ketika menyampaikan sesuatu yang kita ketahui saja. Ya, ini batasan-batasan ini yang harus jelas bagi semua orang ya. Kayaknya kita jangan terlalu juga jadi maksudnya berbesar hati ketika kita menguasai sesuatu, kira-kira. Karena nobody perfect. Nah, orang bodoh memang artinya orang bodoh dari sini bukan orang yang benar-benar direndahkan, tidak.
Karena yang tidak mengetahui sesuatu dengan jelas, belum mahir, itu bisa dikategorikan. Makanya di dalam di dalam Pandita Sutta dikatakan bodoh bijaksana itu seseorang yang berpikir baik, berucap baik, bertindak baik itu adalah bijaksana. Seseorang yang bodoh adalah orang yang berpikir buruk, berucap buruk, bertindak buruk itu adalah orang bodoh, bala dan pandita. Di situ kategori uh, orang bijaksana dan orang bodoh dari sisi dhamma. Kan sebagai putujana, kadang kita berpikir buruk, kadang kita berpikir baik, kadang kita berucap buruk, kadang kita berucap baik, kadang kita bertindak buruk, kadang kita bertindak baik. Jadi kadang kita bodoh, kadang kita bijaksana. Jangan kita merasa bijaksana terus, golongan pandita. Ya enggak, nah itu. Ya, batasan-batasan ini yang harus kita diperjelas secara dhamma. Dhamma memberikan batasan yang jelas. Makanya kita tidak perlu jadi sombong karena menguasai sesuatu, karena menguasai satu hal. Banyak hal yang harus kita belajar. Makanya hidup itu adalah proses pembelajaran dari semua hal untuk menjadi lebih baik dalam berbagai hal. Berarti kan kita belajar. Karena kita belajar, mungkin saja di kondisi tertentu kita bodoh. Dalam golongan orang yang masih perlu belajar. Gitu. Bijaksana atau tidak, ya balik lagi, ya kalau kita memang mau lebih aman, ya persiapkan saja diri kita itu menjadi orang bijaksana ya. Persiapkan saja. Sehingga orang bodoh banyak mendapat manfaat dari keberadaan kita. Atau orang-orang, bukan orang bodoh lah, orang-orang yang belum mengetahui, ya jadi punya banyak peluang untuk jadi tahu gitu. Ya.